hari-hari selanjutnya. Saya mau sedikit memberikan beberapa coretan yang telah dilakukan minggu lalu, yaitu saat kita tahsin tanggal 24 Januari ya. Jadi tapi Aan nggak masuk. Aan kemarin ada sedikit pembenahan di ayat kelima surah Al-Fatihah, yaitu pada saat pembacaan an'amta. Ya, lalu kita kemarin talaki surat Al-Masad. Banyak yang perlu dibenahi juga, yaitu pada Qala akbar, ya, tabat yada abi lahab wa tab. Itu perlu, ada beberapa yang masih belum sempurna. Insya Allah hari ini kita kembali lagi bertalaki dan pembacaan Al-Fatihah kok banyak kali Buya itu apanya di screen-nya. Jadi, iya. Kita hari ini akan ke surat An-Nasr. Ya, iza ja'a nasrullah. Mungkin akan lebih banyak lagi yang perlu diperhatikan di dalam talaki surat An-Nasr ini. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Tolut untuk membawa acara ini. Silakan, Tolut. Baik, terima kasih Om atas kesempatan yang diberikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bentar. Nggak ada suara Buya ya? Nggak dengar suaranya. Oh, Om Yono, Buya nggak kedengaran suara tuh. Apa masalah kira-kira? Kalau Buya di sini ke-mute tuh, ke-mute. Harus ini dulu connect. Nah, dengar nggak suara tuh? Dengar suara Buya dengar. Tapi aku nggak dengar suara apa-apa nih. Oh, berarti soundnya tuh masalah kali. Itu di layar yang di sebelah kiri bawah itu. Nih, TV-nya udah full nih. Udah penuh ini. Bisa jadi speakernya bukan ke TV. Aduh, tadi coba dari HP juga nggak bisa ya? Kenapa ya? Oh gitu, dari HP juga nggak bisa ya? Kenapa ya? Ada yang salah, apa yang salah ya? Jadi kan saya coba dari Galaxy Note saya yang 20. Tapi nggak ada suara juga. Kenapa ya? Apa nih masalahnya? Mesti didatangkan orang IT itu udah siap setting. Gimana ya? Mas Arul di sana pula gitu kan? Orang IT dari Pantai Simbolo. Pantai Sambulo. Nggak dengar nih, kalian obat kami aja aku nggak dengar apa-apa ini. Masya Allah. Mana jadi Buya? Aduh. Apa ya? Itu udah di dial in Buya ya? Udah connect audio udah tadi ya? Di pas pertama kali masuk kan connect audio dulu kan? Start video. Connect audio. Iya. Di tempatnya si unmute itu tadi kan seharusnya kan connect to audio. Kalau over internet atau dial in kan? Start video di sini. Oh. Nggak ada ini connect audio. Nggak pernah dirubah-rubah juga. Apa ya? Aduh, kacau nih ah. Kacau. Tengok nih Bu Yanto. Aduh, apa di sini kalau di sini Buya ini udah join nih semua nih. Udah join ya? Suaraku udah jelas nggak? Suaraku jelas? Jelas banget. Aku nggak dengar suara keluar nih.
Kalau nggak suara dari WhatsApp aja lah Bu ya. Apa? Suara Dari dari WhatsApp? WhatsApp aja. Gimana caranya? Hah? Aduh, Ya kayak gini lah, ya. ditahan terus handphonenya. Itu kali ya. Aduh. Di sini Belum join yang audio kali, belum udah join udah nggak audio. ada masalah. Ini yang di mute tuh cuma Muas sama Bang Mas Arul nih mute. Ya, Galaxy Note Ultra tuh video enggak, Musab juga enggak. Yang lain oke. Galaxy Note tuh saya punya tadi saya nyoba. Oh gitu. Tadi saya nyoba juga tapi nggak ada suara juga. Kenapa ya? Oh. Apa masalahnya di jaringan nih ya? Tadi saya coba Galaxy Note juga, 2 saya coba. Nggak ada suaranya juga muncul. Kenapa ya? Itu kan ada ini. Aduh, ini kendala aja nih ya. Settingan speaker itu loh. Settingan Nggak speaker bilang ya. Buya, nggak kirimnya nggak ke TV nggak? Speaker, apa ya speaker? Soalnya di handphone juga nggak ini tuh, Om. Di handphonenya juga nggak nyala gitu. Itu dua, satu. Aduh, kenapa ya? Nih. Speakernya kemana Kenapa dia kira-kira tuh, speakernya? Mas Arul? Itu kan ada Iya, seleksi mikrofon sama select speaker. Oh iya betul Bu ya. Buya Ada mikrofon sama audionya speaker. kemana? Output audionya tuh ke TV kan? Salah. TV. Berarti harus berubah. Output audionya harus ke ini, harus ke mana? Audio gimana maksudnya nih? Kan Kan ada udah nyambung ke di TV kan semuanya dengan kabel apa itu HDMI itu. ini masuk nih. Suara dia. Apanya masuk? dicopot Suara aja udah kabel kabel. HDMI. Hah? Dicopot aja kabel Suara udah, tapi HDMI. kan suara keluar dari TV-nya. Oh gitu ya, HDMI untuk gambar ya. Oh, berarti gini. Coba Buya Di copot aux speakernya. dulu ya. Aux-nya. Copot dulu ya. Itunya kali ya. Iya, Ya. coba. Copot Aku dulu. lewat langsung TV aja ya. Langsung ini aja. Coba. Tes. Oh, Hah, masuk tuh kan? masuk ya? Masuk tuh. Itu berarti tuh udah TV-nya taruhkan baru aja tuh lah tuh. Biar satu paket sama jaket burgundi. Terima itu. Langsung Aduh. dipakai aja langsung hari ini. Apa? Berarti kabelnya ada masalah nih ya. Aku coba lagi ya. Jadi kabelnya nih jangan. Ya, kabelnya itu. Kabelnya ganti yang emas. Kabelnya pakai kawat solder pula, gimana? Ganti yang emas. Kabelnya. Oke, kawat solder Bu ya ini kabelnya. Hah? Bu ya kabelnya pakai kawat solder itu, kata Om Yono. Iya. Oh. Kabelnya Iya, harga solder. 1.500. Tak ada jadinya. Iya. Kabel harga 500.000 kan Aduh, gitu. hilang langsung suaranya. Langsung hilang suaranya. Iya, berarti itu harus itu Bu ya. Kabelnya Harus nggak beres. pakai kabelnya nggak beres tuh. Aduh. Jauh nih. Yalah, ini aja lah. Suruh Risman nanti Bu ya datang situ Bu ya. Tulin. Wisman suruh ngurut aja lah. Jangan suruh ngurut, Isman, bahaya itu. Astagfirullah. Oh, jadi Buya pakai speaker ini aja ya. Jadi dari laptop aja ya. Speaker ini kan bisa untuk ngomong juga, 1, 2, 3 gitu kan? Ah, bisa. Suara kami kedengaran ya? Cukup ya. Baik. Iya, tadi sudah berjalan beberapa detik ya. Habis itu kepotong sama Bu Yanto. Maka kita ulangi lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia, ya, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan kesempatan hidup di atas dinul haq, yakni agama Islam dan iman, ya, nikmat berada di dalam keamanan, ya, jauh dari lapar, kita bangun di atas sehat, ya. Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatama wa ilaihin nusyur. Salat dan salam juga kita panjatkan senantiasa kepada Rasulullah SAW beserta ahli keluarga dan para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Alhamdulillah, bersyukur yang banyak Taulut ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla yang kepadanya lah kita hanya beribadah, ya, hanya memberikan sebuah peribadatan yang tidak ada peribadatan lain kecuali hanya kepadanya. La ma'bud ilaihi bihaqqin illallah. Dan juga atas dorongan dan bantuan kekuatan keistiqomahan daripada Allah Azza wa Jalla, ya, yang mana masalah istiqomah ini adalah masalah yang paling berat, ya, dan Allah pada saat menurunkan surat Hud kepada Nabi SAW, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw, ya, beristiqomahlah, ya, dan jangan melampaui batas. Maka saat itu Nabi berkata ini adalah ayat yang paling berat bagi saya, gitu, dan Nabi mengeluarkan muka yang pucat pasi, begitu juga dengan keringatnya. Karena pesan apa? Karena pesan istiqomah. Memang istiqomah di dalam kebaikan adalah sesuatu yang amat berat. Maka kita baiknya senantiasa selalu berdoa untuk istiqomah, terutama agar Allah istiqomahkan hati-hati kita di dalam mengistiqomahkan jalannya majelis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, dari paman-paman yang saya muliakan, kakak-kakak sepupu yang saya hormati, ya, adik-adik sepupu ataupun adik kandung di sini yang saya sayangi. Kita sambung kembali pelajaran tahsin kita, ya. Adapun kemarin, alhamdulillah kita telah masuk kepada makhraj bibir, ya, kalau nggak salah, ya. Kita sudah jelaskan apa itu makhraj di bibir, ya. Ya. Dan saat ini kita masuk kepada makhraj di rongga mulut. Nah, di sini ada diperlukan sedikit ketajaman pemikiran, ya. Karena terkait dengan makhraj ini, makhraj rongga mulut ini, dia tidak dapat jelas atau lebih kita katakan samar daripada makhraj-makhraj yang lainnya. Ya, sebagaimana makhraj di tenggorokan itu bisa kita rasakan, ya, ada 6,
o, kho contohnya, atau makhraj di lisan. Kita keluarkan contohnya la, ya, sya, do, ro, ya, za, ataupun yang di bibir yang di pertemuan kemarin, pertemuan terakhir kita jelaskan itu ada ba, fa, ma, wa, ya. Ini dapat dilihat, ya. Dan makhraj di tenggorokan ini dia lebih tersembunyi. Ya, makanya diurutkan pada urutan yang keempat dan kelima. Ya, 4 dan kelima ini makhraj yang tersembunyi. Adapun makhraj yang tersembunyi ini adalah tempat keluarnya huruf vokal kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Atau di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu tajwidnya huruf mad. Ya, makhraj ini disebut dengan al-jauf. Al-jauf, ya, dalam bahasa Arab, yang artinya adalah rongga, ya, rongga atau jalur, ya, jalur daripada apa? Daripada mulut kita. Jadi di dalam bahasa Arab, ya, atau dalam huruf hijaiyah hanya mengenal 3 huruf vokal, yaitu a, ya, yang disimbolkan dengan alif, atau i, ya, simbolnya adalah huruf ya, ya, dan waw, simbolnya adalah huruf dhammah. Sebentar, kita bisa share screen, Om, untuk menjelaskan sedikit masalah daripada al-jauf ini. Hari ini nggak ada seragam. Gimana? Nggak ada seragam hari ini. Hari ini nggak seragam di Pekanbaru nih. Kebetulan tadi ini embun dan kabut tebal gitu kan. Waduh, jadi dingin kali deh. Ya. Kebetulan. Nggak Pak, Burgundi, mana Burgundi? Oh, tambah dingin, Burgundi itu. Burgundi tambah dingin nanti dia makin dingin gitu. Burgundi udah dibikin kerupuk kulit. Menjadi potong-potong buat jange, ya. Jadi potong-potong sama si Nisa di belakang mau dibikin kerupuk jange. Jadi asli jaketnya nih Bang ya, jadi buat kulit aja lah Bang. Ustaz udah kasih ukuran nggak ke ketua? Waduh. Ukuran aku sama ketua. Kena nih ya. Gimana cara share screen sini Om ya? Apa itu? Udah kan? Biasanya kalau ada layarnya gitu dia bisa langsung gitu. Ada bacaan share screen gitu. Di sini nggak ada ya. Oh iya ya, afwan. Oke, boleh. Screen. Maaf, masih awam sedikit nih. Oke, kita membahas masalah al-jauf ya. Al-jauf. Ya, inilah yang dimaksud dengan al-jauf. Ya. Iya. Al-jauf atau bahasa lainnya adalah rongga mulut. Iya, rongga mulut. Lihat di sini ada tenggorokan kita ya. Ini jalur tenggorokan nih. Anda biasa gambarkan. Di sini daerah di merah ini tempat bibir ya. Afwan, tempat lidah. Dan yang biru ini adalah bibir kita ya, katup ujung keluar. Dah, yang dimaksud dengan al-jauf itu adalah secara keseluruhan ini, jalur ini, tempat keluarnya suara inilah disebut dengan al-jauf. Ya, al-jauf. Yang mana hurufnya adalah huruf vokal. Itu ada A, ada U, ya. U di ujung sini. Ada U dan ada I. Ya. A ini sama dengan hamzah.
atau alif ya. Sorry, alif aja deh. Alif. Kalau i ini adalah ya. U adalah waw. Saya sedikit bahas nih mengenai histori penulisan harokat ya. Kita ambil contohnya ada huruf ba ya. Ada huruf ba. Awal muasal dulu. Kenapa ada harokat fathah? Kenapa ada kasroh? Kenapa dhammah? Ya, seperti itu. Ya. Di sini yang bisa dilihat sebagai referensi asal muasal dari huruf ini adalah dhammah ini sendiri ya. Dhammah ini lihat berasal dari sini kan. Wow. Itu maksudnya al-jauf wow. Tapi dulu sebelum penulisan ini seperti ini ya, karena penulisan pada mushaf itu berkembang terus dan sampai sekarang saat ini baru dibakukan dengan mushaf Utsmani yang khotnya itu ditulis oleh Syekh Utsman Toha. Ya. Dulu di sini ada lebih fokus lagi di seperti ini. Alif. Nah, ada alifnya gitu. Sedangkan di bawah ini baca dini ya. Ya, seperti itu. Nah, ada huruf ya tanpa titik. Ya. Inilah perkembangannya. Namun seiring berkembangnya zaman ya, hanya dibuat garis saja sekarang. Jadi seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Gitu. Yang masih tetap hanya wow. Cuman wow-nya sekarang lebih dikecilin aja dia dikit gitu. Ah, wow gitu. Itulah yang dimaksud dengan al-jauf. Jadi di dalam lughatul arabiyyah, di dalam bahasa Arab hanya mengenal 3 huruf vokal. Ya. A, I dan U. Kalau Indonesia kan huruf vokalnya A, I, U, E, O ya. Ada E dan O. Nah, ini 2 ini tidak dipakai. Ya. Lantas, ya, misalnya ada yang bertanya, Ustadz, kenapa kok ada huruf so? Itu kan ada terkontaminasi huruf O di situ, ada contain huruf O di situ kan. Nah, itu nanti kita bahas masalah sifat. Kita akan bahas masalah sifat. Sedangkan huruf O ini dan ini bukan harokat. Kalau misalnya harokat, tentu di sini ada tambahan lagi contohnya, misalnya gitu, huruf O. Apa yang mengisyaratkan huruf O? Tidak ada kan? Kita mengenal di dalam bahasa Arab atau di dalam mengaji hanya ada fathah, ya ini fathah, kasroh sama dhammah. Apakah ada O? Isyarat untuk O tidak ada. Yang mengokan bahasa tidak ada. Ya hanya fathah, kasroh, dhammah. Baik, inilah saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan yang dimaksud dengan al-jauf atau rongga mulut. Ya. Sampai sini ada pertanyaan atau perlu pengulangan mengenai pembahasan ini? Ustaz, Iya. enggak, ini di luar ini aja. Saya sering sekali baca di Utsmani, Quran Utsmani itu, kalau iya tadi seperti yang Ustaz bilang tadi, nggak pakai tanda, tapi ada tanda, apa tadi, doma sama apa tadi? Doma sama kasroh. Tapi nggak ada titiknya di bawah, nggak ada ianya. Tapi kok ada tandanya. Sering juga saya lihat titik. Poib, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya ambil contoh ya. Salah satunya adalah ala. Dalam mushaf Utsmani, ala tidak pakai titik. Ya. Ala hanya seperti ini aja. Ala. Namun dibaca ini, iya ini yang tidak bertitik ini ya, itu tidak dibaca alai ya. Dia hanya tumpangan daripada huruf fathah ini. Ala, seperti itu. Dan ini nanti akan kita bahas, akan kita bedah ya. Masalah ya tidak bertitik ini pada bab khusus ya. Contohnya yang semisal dengannya itu adalah ula ya. Ula ika. Ula ika. Ah. Ini sebenarnya ini kan tumpangan ya. Ula ika. Ula ika ya. Dan di sini wow juga. Kenapa wow ini
ditulis. Ya, kenapa kok ditulis? Harusnya kan kalau nggak ditulis nggak masalah. Sebab kalau ditulis, ya kan kita bacanya pun juga ulaika, nggak ada ula, bukan gitu kan? Ula. Ini perihal histori nanti. Karena pengumpulan mushaf dahulu kala di zaman Abu Bakar itu memiliki berbagai macam sumber, ya, yang mana dulu pada saat Quran sudah diturunkan, itu para sahabat Nabi SAW menulisnya di dalam suhuf, ya. Ada yang di lembaran pelepah, ada yang di batu, ada yang di kayu, seperti itu. Dan ini di zaman Abu Bakar dikumpulkan. Dan terjadi banyak perbedaan, karena ini dalam suku Arab sendiri punya banyak dialek, ya, punya banyak dialek dan banyak ahli-ahli sastra yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, makanya di zaman Utsman bin Affan, itu yang kita sebut dengan Mushaf Utsmani, itu adalah nasab kepada atau nisbah kepada penulisannya, hukumnya Utsman bin Affan. Dan kita wajib mengimani ini karena Rasulullah SAW telah berwasiat kepada kita untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi Quran sekarang itu terkumpul itu adalah hasil ijtihadnya Utsman dan para sahabat ahli Quran yang di sekelilingnya, seperti itu. Dan jadi masalah penulisan ini itu adalah sumber dari awalnya Utsman menerima itu. Namun secara bahasa, ya, secara lisannya kita tetap sama, ya, antara yang ditulis seperti itu maupun di pengucapannya itu sama. Hanya berbeda tulisannya saja. Nah, ini untuk menjaga keotentikan sumber itu sendiri, gitu, Bu, ya. Jadi salah satunya itu ada ya yang tidak ada titiknya, padahal nggak dibaca ya. Jadi kalau iya di Quran Mushaf Utsmani nggak ada titiknya, itu nggak usah dibaca. Karena itu biasanya dudukannya untuk alif. Ala tadi kan, bukan alai, tapi ala, gitu. Tapi Ustadz, kalau ada tanda baca seperti ada domanya segala macam, kan kita harus baca juga kan? Biasanya tidak ada, ya. Kalau misalnya ada domahnya, biasanya ada titiknya. Nggak ada beberapa saya lihat, tapi ada tanda bacanya. Jadi ada apa? Asro apa? Berdiri, ada ya, doma misalnya gitu. Maksudnya itu dia ya-nya di atasnya ada garis berdiri. Jadi mungkin dikira Buya itu bacanya ya panjang, ya 2 harokat. Karena saya juga pernah juga dulu pertama kali saya dulu baca Quran Utsmani, umpamanya itu ada mat kan, umpamanya. Jadi tapi matnya itu setelah itu ya, tapi di atasnya ada alif berdiri. Nah, padahal itu nggak perlu dibaca, Buya. Iya, tapi jadi ya dibaca, ya itu bermaksud untuk memanjangkan huruf yang di belakangnya. iya, jadi betul. Itu sebagai dudukan alif. Kecuali kalau harokatnya miring, nah, itu dibaca ya jadinya. Enggak ada. Tapi nanti gini nih, saya mau fotoin nanti pada saat saya foto nanti saya coba gitu share. gitu aja, boleh. Itu lebih bagus gitu, Bu, ya. Ya. Oke. Ya, lanjut. Baik. Ya, ini cukup menarik juga, ya, karena kita jika memakai Quran Utsmani ini, di dalam Quran Utsmani ini syarat atau kaidah di dalam menyusunnya ini mereka tetap mempertahankan sumbernya, gitu kan, sehingga bukan sekedar hanya membaca benar, tapi kerajaan Arab Saudi itu menjaga bagaimana caranya, ya, agar hukum-hukum asal itu tidak hilang, gitu, dasar-dasar itu tidak hilang. Nah, inilah makanya kita menyarankan untuk menggunakan Quran Utsmani. Sekalipun nanti banyak pertanyaan, tentu saja pertanyaan tersebut akan menjadi ilmu tambahan untuk kita, insyaallah taala. Baik. Kita masuk kepada sesi selanjutnya, itu pada pembacaan Al-Fatihah. Iya. Sepertinya di sini udah dapat semua, ya. Baik. Kalau gitu gilirannya Mas Oki dan Mbak Tika untuk membaca suratul Fatihah, ya. Boleh Mas Oki dulu, boleh Mbak Tika dulu. Betul.
Lihat di screen. Mbak Masoki dulu atau Mbak Tika dulu? Aku dulu. Mbak Tika, oke. Tafadhol Mbak. Sehat kan Mbak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Itu nama topiknya banyak absen, Bu. Gimana udang ininya? Udangnya laris nggak? Asik. Alhamdulillah. Masih kecium bau udangnya nih. Iya, sampai bosen. Udang kolesterol kau tuh Ki. Hati kau. Bukannya bagus udang tuh Om? Kolesterol itu. Kecuali kalau kau kirim ke Bintaro lah baru aman. Aduh, Toib. Mbak Tika, silakan baca ya. Dimulai dari ta'ud. Freezing. Oke, freezing. Freezing. Ayo, Tika. Kenapa tuh freezing ya? Kayaknya Bekasi berbukit juga nih kayaknya Om. Berlembah juga kayaknya nih. Hujan semalaman. Oh iya, Masya Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Sama di sini juga Bu ya, alhamdulillah nih Pekanbaru nih hujan terus. Enak. Ya, freezing ya dan hilang nih Mbak Masoki sini. Baik. Kebetulan karena seluruh peserta di sini sudah ini ya, udah pernah mencoba untuk membacakan Al-Fatihah, maka biasanya saya selalu mencontohkan kembali bagaimana bacaan Al-Fatihah itu yang diinginkan ya. Baik itu dari sisi makhraj maupun daripada sisi sifatnya. Ya. Namun masalah sifat ini kita belum masuk kepada babnya, dikarenakan kita harus menuntaskan dulu bab makhrajul huruf ini. Insya Allah di minggu depan nanti kita akan masuk kepada bab terakhir dari makhrajul huruf. Itu adalah tempat keluar di hidung. Ya. Kita telah disampaikan mengenai tempat keluar di tenggorokan, ya, tempat keluar di lidah, tempat keluar di bibir, dan hari ini alhamdulillah disampaikan tempat keluar di rongga mulut yang berlaku atau berperan sebagai huruf vokal ya di dalam bahasa Arab. Dan barang siapa yang fokus kepada al-jauf ini saja ya, ini adalah makhraj paling terpenting, maka pasti sudah bisa dipastikan terjadi perubahan besar-besaran di dalam membacanya, ya di dalam bertilawah. Dan insya Allah ke depan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas al-khoisyum, ya mengenai hidung, tempat keluarnya di hidung. Dan kelima itu sudah habis, kita lakukan murojaah dan kita akan naik kepada sifatul huruf. Toib, ya ini Mbak Tika udah masuk kembali ya? Ya kita tunggu. Oke. Audio connect udah masuk. Mulai di unmute Mbak Tika. Iya. Fadol. Apanya pakai filter lu? Pakai ini gimana nih? Gampang. Oh, ke atas. Waduh. Ini kok efeknya kok efek proklamasi gitu tuh. Inilah ini. Oh. Baik, Mbak Tika boleh baca ya? Dari tahun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah ini banyak perkembangan nih bacaannya, Mbak. Ini pertama ya, panjang pendek sudah tepat semua ya. Alhamdulillah. Nah, dan kita mulai berangkat untuk mengupgrade tingkatan bacaannya itu dari makhraj ya. Ya, di sini untuk hari ini kita perbaiki masalah bedanya huruf H dengan H ya. Ini ada dua huruf H dan H di dalam Al-Fatihah ini ya. Dan saya bisa share screen sini. Oh, nggak bisa. Ya, bisa lihat di bacaan bismillah ya, basmalah. Itu ada bismillahi. Hi pertama itu ya, itu adalah H yang besar. Bismillahi. Hi seperti kita biasa bernafas ya. Suara natural kita bilang H seperti itu, hati-hati. Nah, itu juga sama dengan ini. Bismillahi, ya halo sama hi sama. Nah, namun ada H kedua yang tidak punya kita bahasanya atau kita nggak punya hurufnya. Itu adalah H yang ada pada kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ini hanya pedas. Ar-Rahmanir Rahim seperti itu. Ya. Jadi kalau pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim, langsung naik dia. H kedua itu berbeda. Rahmanirrahim itu. Ya. Dan ini banyak gonta-ganti di dalam Al-Fatihah. 2H ini. Langsung masuk kita ke ayat keduanya contohnya. Alham. Nah, lihat ini alham di sini hanya H besar atau H pedas, Mbak Tika? H pedas ya. H pedas itu ciri-cirinya dia sama dengan kho atau ja ya. Alif bata sa jim ha kho itu kan bentuknya sama, hanya beda titik aja ya. Nah, itu adalah H pedas, dikatakan H pedas. Alham. Jadi bacanya tidak sama dengan kita baca huruf H orang Indonesia ya. Hati-hati atau hai, halo atau apalagi yang semisalnya ya H kita. Namun ini dengan tenggorokan. Alham. Nah, kalau tepatnya keluar itu di tengah-tengah tenggorokan ya. Kalau laki-laki punya jakun, itu pas di jakun itu langsung keluar suara H itu. H gitu, H. Ya. Kalau dimatikan ya Ar-Rah. Nah, seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Jadi di sini ada variasi H ini. Tolong diulangin dari bismillah sampai ke ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Yang Ir-Rahmanir-Rahim sudah bagus. Yang bismillah itu H kecil. Bismillahi, biasa aja. Bismillahi, baru Rahmanir-Rahim gitu. Baik, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mumtaz, barakallahu fiik. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Sekarang lompat ke ayat ke nomor 6.
Ihdina. Gimana cara bacanya? Ihdina siratal mustaqim. Thayyib, jayid, barakallahu fiik. Seperti itu. Jadi sudah bisa dibedakan sekarang, Mbak ya. Ini menjadi tugas baru ya yang akan dibawa pulang setelah ini, yang kita langsung harus praktikkan di dalam sholat-sholat kita. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus. Panjang pendek ini mohon dipertahankan. Ya, barakallahu fiik, Mbak Tika. Ya, makasih. Sekarang sama-sama, Mbak. Mas Oki, Mas Bro, Masku, ye kabare. Nggak goes nih. Ntar gue nggak ngaji. Masya Allah, Masya Allah. Oke Mas, sip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, ini juga mantap nih Mas, sudah nggak ada salah di panjang pendeknya ya, alhamdulillah. Ingat Tolut dulu pertama-tama itu masalahnya itu di karena budu, iya, dan ini sudah hilang ya, alhamdulillah. Dan kita upgrade terus untuk setiap ini ya, setiap kali kita dapat giliran akan kita upgrade terus. Kalau misalnya tempat keluarnya belum betul, kita balikkan ke asalnya. Misalnya sudah betul semua tempat keluarnya, kita akan upgrade ke sifat-sifatnya, dan itu seiring dengan bertambahnya materi yang kita sampaikan. Baik Mas Oki, di sini ada PR yang harus dibawa pulang, itu masalah hamzah dengan ain ya. Hamzah dengan ain ini adalah dua hal yang berbeda ya. Contohnya kita lihat pada pembacaan ta'ud pertama kali. A'u ya. A dengan au. Au dia agak diseret gitu Mas. A'u, jangan au. Au. Kalau au itu berarti ada dua hamzah. Nah, kita bedakan. A'udzubillah itu pertama ya. Nah, itu lihat contohnya nih yang di line merah ya. Ayat terakhir siratal ladzina an'am. Nah, ini terletak di sini kita lihat adanya perbedaan antara hamzah dengan ain. Siratal ladzina an'am, an'am bukan an'am, tapi an'am. Iya. Lihat ya. Boleh share screen lagi Om? Ngalahin di sebelah sini. Boleh tuh share screen lagi. Sorry. Minta share screen. Udah dikasih izin share screen. Sorry. Oke. Sambil menunggu share screen yang diizinkan oleh host, kita minta Mas Oki ulangin ya dari ta'awud saja. Dari ta'awud saja. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara ain dengan hamzah ini. Jadi Mas, ta'awud ini a'u ya. A'udzubillah. A'u ya, bukan a'u. A'u. Pertama betul kasar tadi. A. Kedua lembut. A'u gitu. Baik, boleh coba diulang Mas dari ta'awudnya. Kamu klik Tolut terus jadi kohos. Afwan, nggak kedengeran. Boleh ulang lagi Mas? Coba kamu ini deh. Mulanya kamu Barakallahu fiik. Ya seperti itu. Oke, ayat terakhirnya boleh dibaca. An'am
an'amta siratal ladzina an'am. Baik. Kok nggak bisa jadi Siratal ladzina an'amta alaihim. Iya, baik. Habisin. Kayaknya multiple ini bisa kok. Oh, Iril. Iya. Maaf, Tapi bi udah alaihim jadi waladolin. aja Pak. Baik, barakallahu fiik. Ya, kalau lihat di sini Mas Oki kayaknya nggak kesulitan ya di dalam mengembalikan kepada makhraj yang asli. Ya, di sini hanya masalah kebiasaan saja dan hendaknya yang kali ini menjadi ini ya PR untuk dibawa pulang nih, untuk langsung dipraktekkan dalam sholat kita masing-masing. Barakallahu fiik Mas. Baik. Tadi ada share screen ya? Udah diizin. Oh, baik. Dan kasih izin ya. Iya, di sini lihat ada ya, sambung lagi nih. Di sini perkara antara kedekatan ya, kedekatan ain dan hamzah. Nah, sudah bisa ditebak bagaimana penulisan ini ya. Penulisan ini seperti itu. Hamzah itu berasal dari kepala ain sebenarnya. Ya, berasal dari kepala ain. Kenapa? Karena dekatnya makhraj mereka. Ya, jadi sebagian pengucapan ini memang suka ketukar-tukar. A'udzubillah ya, atau a'udzubillah. Nah, itu masuk ke ain semua. Kalau a'udzubillah tadi hamzah semua. Ya, kalau a'udzubillah itu ain semua. Tapi yang benar adalah a'u. Ya. Secara peta lokasinya ya, mapnya ini terletak ini tenggorokan ya, kita selalu gambarkan ini tenggorokan ya, sama seperti tadi atau yang di atas belum. Ini aja nih. Lihat di sini adalah gambaran tadi ya. Hamzah itu letaknya di sini dia. Hamzah dengan H besar nih. Di sini ain dengan H, ya H pedas. Di sini ghain dengan kho. Lihat. Ini formasi-formasi yang penulisannya tidak sembarang tulis ya. Gho dan kho ini lihat sini mirip ya. Antara ain dan H, gho dan kho. Hanya beda titik aja dia. Hanya beda titik saja. Ya. Itu ada maksudnya tertentu. Dan sekarang kita bahas masalah A dan H ya. Ain dan H. Sorry, kebalik. A dan H. Di sini ada kedekatan. Ya, ada kedekatan makhraj. Ini kalau di leher ini sangat dekat sekali ya antara bawah dengan tengah ini. Jadi mohon diperhatikan agar tidak tertukar-tukar. Ya. Inilah sejarah penulisan antara hamzah dengan ain. Karena ada kedekatan antara keduanya. Baik, barakallahu fiik. Saya akan coba bacakan satu ya. Surat Al-Fatihah. Dan setelah saya bacakan ini berarti nanti ada giliran selanjutnya oleh saudara sekalian ya. Diulang lagi berarti. Jadi udah overlap gitu kan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillah. Oh, baik. Ini Kedengaran? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lihat ya, berbeda dia pedasnya keluar. Ar-Rahmanir-Rahim. Keluar pedasnya. Baik. Maliki yaumiddin. Ya, di sini bagi yang sudah mengalami tahsin lanjutan, yaumiddin ini jangan terlalu ditekan ya. Maliki yaumid. Ini nggak boleh. Di sini hurufnya huruf lin, layyinah, dan harus lembut
Sebagaimana layyinah itu adalah sifat daripada perempuan ya, lembutnya lembut feminim, maka maliki yaumiddin, yaumiddin. Nah, seperti itu aja bacanya. Jangan terlalu ditekan. Kembali ke ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat di sini ada sifat huruf ain itu jika dia disukunkan na'budu bukan na'budu. Karena jika dikeraskan dia kembali nanti ke hamzah jadinya. Iyyaka na'budu. Nah, ini ke hamzah. Tapi na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sedikit di sini ambil perhatian bagi yang sudah mengalami tahsin lanjutan. Shod di sini memiliki sifat itbaq ya dan isti'la ya. Itbaq itu artinya adalah terkumpulnya udara ya sebelum mengeluarkan. Jadi nggak boleh sekedar hanya isti'la saja. Siro. Ini hanya isti'la tapi itbaqnya tidak terpenuhin. Bagaimana dengan itbaq? Siro. Dia ada lebih berat lagi kayak mendadak aja dia turun gitu. Siro. Nah, seperti itu. Kalau sekedar siro itu masih isti'la. Tapi datangkan itbaqnya. Kita ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Baik, selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Di sini ada ghairil ya. Pertama untuk peserta sekalian, saudara-saudara yang kumuliakan, di sini ghairil itu tidak sama dengan goiril ya. Jadi bukan ghairil makdu. Makdu itu sama dengan G-nya Indonesia. Ya. Tolut selalu membedakan antara huruf-huruf yang kita punya seperti A gitu, A, U itu. Kalau huruf kita punya ngapain dibahas lagi kan? Atau B ya, ba itu kita mudah. Tapi di sini gho ini tidak sama dengan G ya. Berbeda tempat keluarnya. Kalau G itu di lidah ya. G itu di lidah yang ketemu dengan langit-langit atas ya, bagian yang keras. G ya, goiril, G. Sedangkan ghain yang dimaksud adalah di leher, masih di leher dah. Ghairil maghdu. Jadi tidak magdu atau makdu. Maghdu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dia, ghain. Ya, untuk peserta tahsin tingkat lanjutan ini mohon dipertahankan atau diperhatikan benar-benar pada huruf ro yang sukun ya, ro yang berkasroh. Ini hukumnya apa? Ro tarkik apa tafkim? Tarkik ya. Cara mentarkikkan ro ini ya adalah menggabungkan antara yi dan ri. Ya, ingat karena kita membahas al-jauf tadi kan. Al-jauf ini kalau dia fathah lambangnya a. Kalau dia domah lambangnya wu. Bukan waw ya, wu. Kalau dia kasroh lambangnya yi. Yi gitu. Jadi mentarkikan ini caranya ro tambah yi. Jadi ri. Nah, jadi keluar dia. Itu adalah sebab natural lah kenapa ro ini bisa jadi tafkim atau tarkik. Itu bukan pengaturan para ulama, bukan. Karena secara natural jika benar al-jauf ini ditambah dengan ro pasti dia tarkik. Itu sebenarnya alasannya. Ri gitu. Yi tambah ada ya sukun. Nah, begitu juga seluruh huruf yang berharokat. Ya, apakah fathah itu dia nggak masalah ya. Kalau ada dhammah harus ditambah dengan wu, bu ya atau su, ada du, jelaskan wu-nya di situ. Du atau apa? Ru, su, zu ya, ju
Seperti itu. Itulah al-jauf maksudnya. Pada saat dia kasroh, seluruh huruf yang kasroh harus ditambah dengan yi. Iya kasroh. Ri contohnya jadi tarkik dia kan. Atau bi, si, ji. Lihat. Nah, ini konsistensi ini, konsisten terhadap al-jauf ini, insya Allah mudah-mudahan ya akan terjadi perubahan besar-besaran di dalam mengaji kita. Karena setiap huruf itu memiliki harokat di dalam Al-Quran, ya, kecuali sukun misalnya. Sukun dia kembali kepada aslinya. Baik, itu adalah pembacaan Al-Fatihah. Ada pertanyaan sampai sini? Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada pembacaan surat ya. Kita terakhir sudah masuk ke surat apa? Al-Masad. Al-Masad. Udah baca satu belum ya? Udah ya. Berarti kita masuk ke surat baru ya sekarang ya. Iya. Setelah Al-Masad berarti An-Nasr ya. Si Ami belum coba tuh. Allah nggak ada kemarin deh. Oh, belum coba Al-Lahab. Oh, gimana Ami mau coba? Coba. Ami belum coba kemarin. Iya, Surat Al-Lahab. Iya, baik. Kumaha ayeuna Neng? Sehat, Cager. seger, lamang-lamang. Alhamdulillah. Makin gelis ayeuna. Mana si suami? Indra nanti nyusul. Oh, nyusul. Oke, boleh. Coba nih dikodok dulu bacaannya Al-Lahab. Al-Lahab. Ya, tabat yada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya naron zata lahab. Tanya pendek aja. Ron zata lahab. Saya naron zata lahab. Ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ulangin, ro-nya pendek aja, Mi. Wamra'atuhu Hammalatal hatab. Ya. Fiji biha hablum mim masad. Ya, di sini V-nya panjang. Fiji sama dengan G itu panjangnya. Fiji diha. Fiji diha hablum mim masad. Baik, barakallahu fiik. Kami alhamdulillah nih berangsur-angsur meningkat bacaannya ya. Untuk di surat Al-Lahab ini, Al-Masad ya atau Al-Lahab sama. Itu pelajaran yang kita dapatkan kemarin adalah mengenai kolkolah ya. Kolkolah itu dibagi menjadi dua secara garis besarnya. Ada kolkolah sugro dan kubro. Dan di Al-Masad ini ada kita menemukan kolkolah akbar namanya. Ya, ini ada bentuk lebih spesifik lagi dari kolkolah jika dia ditambahkan dengan tasdid. Ya. Contohnya, jangan sungkan-sungkan di sini mengucapkan pada terakhir ya, baris terakhir. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Be-nya itu nggak usah disegan-segan, keluarin aja. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, kasab seperti itu. Sayasla naran dzata lahab. Talahab gitu ya.
wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, hatab. Seperti itu. Sampai akhir. Oke. Namun ada beda antara ayat pertama dengan ayat yang selainnya. Itu lihat ada ba yang bertasdid ya. Jadi be-nya itu lebih delay dikit. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lihat ya. Beda dengan ayat kedua. Wa ma kasab. Yang pertama abi lahabin wa tab. Ya. Wa tab. Nah, seperti itu. Kenapa nggak dibaca ba ya? Kalau dibaca ba itu disambung dia Bu ya. Nah, kalau disambung dia menjadi abilahabin watab nah seperti itu. Tapi kalau dimatikan di situ ya, maka didelaykan. Itu kalau karena ada tasdid. Nah, jadi bukan watab ba, tapi watab ba. Nah, seperti itu. Nah, disinilah hukum qalqalahnya berlaku jadinya. Setiap huruf yang ada qalqalah di ujung itu harus seperti itu, delay dia. Al-hajj, misalnya gitu. Al-haqqa. Al-haqqa, misalnya gitu. Di sini watab, seperti itu. Ya. Ami boleh ulang ayat pertama dan ayat kedua. Nah, didelaykan lagi. Watab gitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Seperti itu. Barakallahu fiik. Lanjut. Magna anhu maluhu wa ma kasab. Taruh dua. Nah, yang kedua, wa ma kasab, langsung mati karena nggak ada tasdid di ba-nya tuh kan. Lihat perbedaan antara yang kedua dan yang pertama ya. Nggak ada tasdidnya kan. Jadi wa ma kasab langsung gitu. Ulangi. Baik, barakallahu fiik kami. Ya. Alhamdulillah ini mohon dipertahankan ya. Ini materi baru, itu namanya qalqalah pantulan. Ya, setiap naik surat kita masuk lagi materi baru terus. Insyaallah taala. Ya, kita lanjut kepada pembacaan atau pembahasan surat An-Nasr ya. An-Nasr. Baik. Seperti biasa kita talkinkan ya. Ikutin punten tolut membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya. Nah, di sini kita dapat materi baru ya. Dapat pembelajaran baru bagaimana cara mensukunkan dua huruf sekaligus. Ya, ini dia di ayat pertama ini. Ya. Makanya kehadiran para peserta itu diharapkan untuk istiqomah ya, karena kita selalu menemukan hal-hal baru di dalam setiap surat ini. Ya, di sini di ayat pertama ada wal fath. Bukan wal fath atau bukan wal fath. Bukan wal fath. Tapi wal fath gitu. Tidak dikeluarkan hamstanya. Sorry, bukan hamas ya. Maksudnya tidak ada
angin yang keluar. Kalau misalnya kita matikan, ya nanti kita kalau misalnya masuk mengenai sifat huruf, kita akan bahas masalah huruf-huruf yang berangin. Huruf ta ini kalau mati dia tidak tidak hanya sekedar mati saja, harus ada angin yang keluar. Seperti di surat sebelumnya, tabbat yada, lihat ya, ada yang keluar, ya itu namanya hamas, ya itu angin yang keluar. Tabbat yada. Nah, tapi di sini kenapa pada saat dimatikan tidak wal fat? Kenapa? Dikarenakan kalau kita masukkan angin itu, huruf H ini kehilangan haknya. Nah, jadi kita harus tidak mengeluarkan nya itu, hamasnya itu. Wal fat. Jadi langsung fat. Kayak kita baru habis minum tuh. Wal fat. Ya, bukan wal fatah ya, tapi wal fat. Gitu. Inilah cara mengucapkan mematikan dua huruf sekaligus. Nah, ini akan lebih diperdalam lagi nanti pada saat pembahasan masalah sifatul huruf. Ya. Ingat juga di sini ada huruf yang ada benderanya ya. Kita kemarin sudah baca idza ja, ini 4 harokat panjangnya. Dan di sini kita ada huruf tebal nasrullah, bukan nos ya. Bukan idza jaa anos ya, langsung tebal itu enggak. Tapi ana ya. Ana ditambah langsung shot yang disukunkan. Anaus. Jadi diseret gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu. Baik, kita ulangi ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Jaa nasrullahi wal fath. Baik. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan lihat di sini ada juga materi baru ya, materi penggiring yang baru, afwaja. Nah, bukan afwajan, itu kan jan harusnya ya, tapi dibaca kalau huruf namanya fathah tain di sini. Fathah kalau dia ada 2 fathah tain, 2 fathah maksudnya gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu tain itu adalah fathah ya. Jadi ada walisanau wasyafatain. Itu apa? Adalah kedua belah bibir. Fathatain adalah dua buah fathah ya. Haromain ya, yang sudah berangkat kepada haromain. Kenapa dibilang haromain? Karena itu ada 2 tempat haram kan, haromain. Nah, di sini afwaja itu adalah fathatain, ada 2 fathah ya, atau zaujatain, afwan. Ya, ini disebut dengan mat iwat ya. Tambahan untuk para peserta tahsin lanjut, di sini mat iwat namanya. Atau kita sebut di sini mat yang ada fathatain itu dibaca lepas, tidak ada an-nya. Afwaja, seperti itu ya. Dan tadi semuanya telah membaca dengan benar, alhamdulillah. Maka kita lanjut ke ayat selanjutnya, ayat terakhir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Tadi ada yang kelebihan nyebut tuh bihamdika ya, harusnya bihamdi rabbika. Ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik. Sama, ini kaidah yang sama ya, wastaghfir. Jadi dimatikan r-nya, ro-nya, ada juga keluarkan suara h-nya. Wastaghfir. Fir. Gitu. Itu mencukupkan hak kedua huruf ini. Jika tidak dikeluarkan h-nya, maka h ini kehilangan haknya. Ya.
Baik. Kita lanjut. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Ya, nanya pendek aja ya. Kana tawwaba, seperti itu. Kita ulangi. Innahu kana tawwaba. Innahu Kana tawwaba. Baik, barakallahu fikum ajmain. Ya, kita coba cari hukum hakam dari ayat ini dulu ya. Dimulai dari panjang pendek ya. Kemarin kita sudah pelajari ya huruf-huruf mad, huruf yang panjang itu disebabkan karena apa saja. Ya, mari ayat pertama kita cari ada berapa yang dipanjangkan di sini. Yo. Ada 2, ada 3. Ayo, ada bilang 2, ada bilang 3 tadi nih. Ini apakah ikhtilaf para ulama di sini nih? 3 atau 2? 3. Ada 3 atau 2? Ayo. 3. Itu 3 suara musab kayak itu ya. Tanggung jawab tuh ya. 3 ya, pasti. Pasti. Baik. Ada yang bilang 2 tadi, siapa tuh? 2. Giliran diinterogasi kok pada nggak ada suaranya. Afwan, sorry ya, ini enggak hanya bercanda aja. Nggak ada yang dipaksakan di sini. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama, ada pada huruf apa? Jim. Jim. Sebelumnya juga panjang. Apa tuh? Idza. Iya, idza. Alif ya. Panjang. Nah, idza itu panjangnya berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Kalau ja berapa harokat? Jim. Ya. Jim, ya. Idza jaa. 4 ya. Ya, kita hanya mengenal panjang itu dalam Quran aja 2, 4 atau 6. Ya, atau 6. Dan 6 sangat jarang ya. Kecuali nanti berapa? 9 nggak ada, 9. Hanya 6. 2, 4 sama 6 ya, dipanjangkan. Baik. Nah, di sini ada yang agak tersembunyi ya di dalam mushaf Madinah khususnya ya. Lihat di sini ada Nasrullahi. Kenapa di sini Nasrullah itu panjang padahal nggak ada alifnya. Kalau biasanya kan di penulisan kita dulu lafaz Allah itu ada garis kecil di atas lam gitu kan ya. Tik gitu. Tapi di sini nggak ditulis. Nah, inilah tadi yang kita bahas mengenai histori penulisan ini ya. Memang asal muasal penulisan ini tidak ada alif di atas itu. Itu alif di atas itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang non Arab. Sebagiannya adalah orang Indonesia. Takut lupa nanti nggak dipanjangkan gitu, makanya dibuat alif di atas gitu. Nasrullahi wal fath. Ya. Jadi ada 3 betul. Barakallahu fiik. Pertama za, ja dan lafaz Allah. Lafaz Allah ini selalu panjang ya. Selalu panjang 2 harokat. Ya. Baik. Ayat selanjutnya ada berapa? Ayo kita cari di sini yang dipanjangkan. Bismillah. 7. Masya Allah, 7 tuh. Ada yang ini nggak? Ada yang membantahnya nggak? Pas tuh 7 tuh. Ada yang membantah atau sepakat semua dengan 7 dengan Mas Harul? 7. 7 ya. Oh, kalau udah ketua ngomong 7 ikut semua lah jadinya nih. 7 ya, sepakat ya. Baik, kita bedah satu-satu. Buktikan apakah memang 7. Yang pertama, pemanjangan yang pertama di mana? Nah ya. Nah ya. Nah, panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Ya, kedua, pemanjangan kedua ada lu ya. Ingat. Nah, ini jangan sampai lupa. Panjang itu nggak hanya alif. Jika bertemu dia waw dengan dhammah, lu jadinya 2 harokat ya. Baik. Selanjutnya
Fi. Iya. Ya, fi. Nah, ini mungkin salah satunya nih Buya tanya tadi ya. Iya, nggak ada titiknya nih. Bukan, Fi. nanti saya fotoin, bukan ini. Oke. Toib. Ada Fi di ini grup tuh aku berapa tulis. rokat? Lihat. Oke. Oke, setelah fi apa? Di. Di berapa harokat? 2. 2. Toib. Setelah itu Allah. Allah ya. Allah ini namanya ingat lafzul jalalah. Ini nama yang sangat populer ya di kalangan para ahli tajwid, lafzul jalalah. Lafaz jalalah atau lafzul jalalah sama. Allah 2 harokat. Terus setelah lafzul jalalah Wa. wa ya. Wa dan terakhir Ja. ya. Baik, barakallahu fiik. Jumlah semuanya adalah 7. Betul Mas Arul. Sodak ya akhil karim. Iya, ayat terakhir. Ya, musabakoh. Hayya. Ila musabaqatikum. Ada berapa di sini yang dipanjangkan? 4. 4. 4. Ada 4 sepakat semua nih. Mas Arul nih. Biasanya kok udah benar sekali wah, kalau Mas Arul sebut itu ikut semua jadinya gitu kan. Enggak sih. Enggak. Benar 4 atau 3? Atau 5? Ya. 3. Empat. 4. Ya, Mbak Tika 4 ya? 4. Toyib. Alhamdulillah yang benar adalah 4. Dan mari kita bedah satu persatu. Dari penggalan pertama, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ada yang dipanjangkan? Tidak. Tidak ya. Barakallahu fikum. Nah, berarti ini dipanjangkan penggalan kedua. Yang dipanjangkan pertama adalah hu ya. Nah nggak masuk. Nah itu panjang dengung. Innahu. Jangan disamakan panjang dengung dengan panjang harokat. Memang dia agak delay. Innahu tapi bukan masuk panjang harokat. Ya, yang panjang harokat adalah hu di situ. Ya, hu dengan waw kecil. Ya. Baik. Setelah itu, setelah hu ka ya, toib. Ka itu panjangnya berapa harokat? 2. Toib. Setelah itu wa, toib, barakallahu fiik. Dan terakhir ba. Iya, ini ada sedikit tambahan penjelasan ya. Kenapa ba di situ ada amnya, ada mimnya? Itu seharusnya dia sama dengan ayat sebelumnya, afwajan. Nah, di sini tawaban harusnya gitu. Tapi penulisan huruf ini ada mim itu karena disambung dengan bismillah. Nanti kita akan bahas bagaimana Quran Madinah ini, Quran Mushaf Utsmani ini menyambung seluruh huruf. Jadi penulisan ini seperti ini fungsinya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Bismillahirrahmanirrahim. Disambung dia. Mim itu untuk menyambung dengan bismillah. Itu dia fungsinya. Innahu kana tawwaban bismillah gitu. Ya. Gunanya untuk itu, mim itu. Nah, jadi penulisan Mushaf Madinah ini luar biasa ya. Sejarahnya penulisan Quran ini tulis tangan oleh Syekh Utsman Toha ya, yang mana beliau menghabiskan 1 juz itu 10 tahun untuk menulis. Ya, berarti 30 juz 30 tahun tulis tangan gitu. Dan ini dibakukan menjadi font resminya Madinah ya. Font resmi Madinah adalah khotnya Syekh Utsman Toha ini. Dan menulisnya Quran ini dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas ini sambung semuanya. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu karena ada amin ya. Sama situ. Langsung masuk ke surat
Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sambung terus sampai ke An-Nas. Ya, tapi mustahil ya ada bisa menyambung terus gitu ya. Nah, ini kenapa? Ya karena dipisah-pisahkan oleh ayat gitu kan. Ini masalah pemisahan ayat aja, tapi sejatinya disambung semua. Wasol dari awal sampai akhir. Nah, inilah kelebihan daripada Mushaf Utsmani ini. Ya, sambung terus. Baik, mungkin penyampaian materi kita sampai sini dulu. Ya, insya Allah di pekan depan, jika kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan bertemu kembali dan kita akan baca ya satu persatu seperti biasanya surat ini ya. Dan menyambung 3 hukum lagi yang hukum nyambung hukum sambung lagi minggu depan ya. Iya, hukum Ya. kita sambung lagi karena keterbatasan waktu. Dan alhamdulillah di sini saudara-saudara sekalian dapat istiqomah ya dalam menghadiri majelis ilmu, yang mana majelis ini kita baca tadi satu persatu ayat-ayat itu mendapatkan satu pahala yang dikali 10. Dan ini bukan sekedar iming-iming, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya la aqulu alif lam mim harfun. Ya. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, itulah setiap huruf yang kita baca tadi insya Allah akan dilipatkan 10 pahala. Ya, kalikan aja misalnya manusia ini kan identiknya dengan ini ya, dengan rupiah atau dolar gitu ya. Kalau satu huruf itu dikali 1000 aja gitu kan, udah berapa puluh ribu kita dengan ngantongin uang itu. Tapi bayangkan ini pahala ya. Mungkin dibandingkan dengan 10 juta pun uang rupiah saat ini, itu di akhirat itu tidak ada apa-apanya gitu. Karena di yaumil akhir nanti dolar dan rupiah tidak berlaku. Yang berlaku adalah pahala dan dosa. Yang mana pahala mendekatkan kita ke surga dan dosa mendekatkan kita kepada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Dan ana berdoa insyaallah mudah-mudahan majelis ini tetap lanjut hingga fasih keluarga kita semua di dalam baca Al-Fatihah dan Al-Qur'an. Semoga Allah bantu untuk hal tersebut. Allahumma barik lana fi tilawatina. Ya, semoga Allah bantu juga kita di dalam beristiqomah, di dalam hadir di majelis ilmu. Dan ana sangat berharap sekali, Tolut secara pribadi sangat berharap selepas dari majelis ini dapat melahirkan guru-guru baru ya, terutama untuk keluarga masing-masing, terlebih lagi dapat mengajarkan kepada orang lain, yang mana ini adalah sifat daripada sebaik-baik manusia ya, karena Rasulullah SAW bersabda khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, di sini sebaik-baik manusia adalah yang mengajarkan Quran dan yang mempelajarinya ya. Yang mana Quran ini berlaku hukumnya untuk semesta alam, beda dengan Taurat wal Injil ya, beda dengan Zabur yang diturunkan untuk orang-orang tertentu saja. Seluruh kitab memang diturunkan pada bulan Ramadan ya. Seperti Injil itu di hari ke-14 turunnya di bulan Ramadan, Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Tapi Quran ini itu diturunkan khusus untuk seluruh alam, termasuk jin berhukum dengan Quran. Ya, kalau Allah alam Taurat dan Zabur itu tidak dipanut oleh jin atau tidak, gitu kan. Tapi Quran berlaku untuk seluruh yang hidup di muka bumi ini, ya. Dan itulah kelebihan daripada Al-Quran. Barang siapa yang menguatkan diri kepada Al-Quran, maka dia qawitum fi hayatikum, maka dia akan kuat di dalam hidup-hidup mereka. Itu sudah pasti, hukum pasti. Bahkan jin saja jealous dengan manusia ya. Dalam surat Al-Jin Allah berfirman yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan najaba. Mereka bilang ya, pada saat berkata jin-jin itu, mereka istama'a nafarum minal jin, mereka berkata apa? Faqalu, mereka semua berkata secara serentak, inna sami'na qur'anan ajaba. Ini Quran ini ajib, benar-benar ajaib ini.
bagaimana bisa tersusun kata-kata yang begitu rapihnya gitu kan. Kita nggak usah jauh-jauh lihat surat-surat yang panjang, lihat surat Qul Huwallahu Ahad aja. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini susunan ini sangat indah dan tidak akan bisa diciptakan satu surat semisalnya walaupun manusia dan jin bersatu. Dan ini sudah Allah pastikan di dalam surat Al-Baqarah, ya. Bersatulah manusia dan jin, datangkan yang semisalnya, maka tidak akan mampu. Gitu. Barakallahu fikum ajmain. Begitulah penyampaian dari kami, dan lebih dan kurang Tolut mohon maaf, tentunya dalam majelis ini ada banyak kekurangan, dan itu semuanya berasal dari saya, ya, dari Tolut atas izin Allah, dan seluruh kebenaran adalah milik Allah Jalla wa ala, wallahu alam bisawab. Dan majelis ini Tolut kembalikan kepada yang mengetuainya, ini Om Yono. Fadhil Om. Baik, jazakallah. Tolut. Waalaikumsalam. Sekarang udah jam 7.35 ya. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan tahsin kita pagi ini. Tadi startnya jam 6 ya. Jadi sekitar 1,5 jam, alhamdulillah. Insya Allah minggu depan kita mulai jam 6 ya. Jadi Tolut juga pulang masjid udah nggak buru-buru ya. Jam 5 lewat berapa tadi? 5:50 ya? 5:55 ya. 5:55. Tadi salam tadi 5:55 tadi. Imam dari kebetulan langsung salam nengok jam tadi. Waduh ini langsung segan pula nggak zikir dulu gitu kan. Tadi ada pertanyaan dari Buya nih masalah ya. Oh iya. Ada saya mungkin itu yang pertanyaannya mungkin ya. Soalnya dulu saya pernah berpikiran yang saya kira itu ngikutin Quran Depak. Karena kalau dibaca itu di Al-Baqarah ayat 178 di baris terakhir ada tulisan famani tada. Tapi itu famani tada. Ianya itu tidak bertitik dan ada tanda alif di atasnya. Ada itu. Sebenarnya itu kan alif ya. Mungkin kalau di Depak ini fathah berdiri, tandanya bacanya panjang. Jadi karena kita biasa di Quran Depak, kita bacanya panjang, jadi kita bacanya famani tadaya. Padahal famani tada. Mungkin itu. Soalnya kalau di Quran Utsmani tanda panjangnya da ataupun mat asli di sini ada tambah ya-nya dan ada tambah alif di atas, alif kecil di atas. Jadi bacanya famani tada zalikal falahu terusnya. Itu mungkin, tapi kalau Buya nanti ada ini memang ini perlu sedikit latihan. Karena ada beberapa peserta di halaqah tahsin kita juga ini yang sudah menyatakan bahwa saya enakan baca Utsmani gitu. Malahan lebih enak baca Utsmani. Saya malah nggak enak baca Quran Depak gitu. Karena itu tadi wah, anti pemerintahan kayaknya nih. Kenapa? Karena jangan pula anti pemerintah pula gitu kan. Bercanda. Enggak juga, Lut. Karena Quran Depak sekarang udah mengarah ke Utsmani. Jadi Quran oh iya ya. Masya Allah. Ya, itu Quran Depak itu sekarang udah mengarah ke Utsmani. Artinya gini, kayak tadi yang kamu bilang penyambungan tiap ayat itu juga mereka sudah menerapkan harokat mim. Udah menerapkan hal itu ya. Jika ada iklab apa itu ya, mau menuju bismillahnya ya. Kalau yang dulu kan enggak. Iya. Sekarang dia buat begitu. Sekarang udah ya Om ya. Jadi
Masya Ya, Allah. jadi Masya Allah. Quran Depak itu juga sekarang sudah mengikuti standar Utsmani. Cuman memang harokat-harokatnya dan tanda-tanda berhenti dia ini masih ada tanda lam alif gitu. Terus harokat hamzah wasolnya juga untuk awal baca ayat dia udah ada harokatnya gitu. Ya intinya memang untuk mempermudah orang membaca. Tapi memang seperti Baik. yang kita bahas masalah ya tadi itu, nah itu mereka masih menggunakan harokat ini, nggak pakai iya. Jadi kalau paman itu ada ya dia pakai alif aja. Masya Allah. Jadi ditambahkan di depan dal itu ada alif gitu. Kalau di Utsmani kan ada ya, pakai iya plus alif dia yang ditulis di seperti yang tulis di saya tulis di grup itu. Karena itu memang waktu itu pernah menjadi pertanyaan saya juga gitu. Iya. Karena berkali-kali saya membacanya seperti itu. Lanjut. Halo. Iya. Jadi ada beberapa itu peserta itu yang di halakoh itu dia menyatakan bahwa membaca Quran Utsmani ini karena dia gitu tadi itu kasih pertanyaan terus ke grup. Dia screenshot, dia tanya ini apa kayak di Quran ini ada gorib namanya. Ya, ada istilah gorib. Contohnya kayak ismam di surat Yusuf ayat 11 ya, turut ya. Iya. Yang kita harus bacanya tak mauna gitu. Tak mauna. Tapi tidak merubah suara, Jadi tulisannya tak mana tapi harus memonyongkan bibir. Tak mana. Ada itu yang di surat Yusuf ayat 11. Itu namanya ismam. Nah, nanti ada lagi di surat Hud itu memiringkan kasroh, majreha. Ya, itu bacanya menjadi jadi bukan majriha, jadi majreha. Jadi ada beberapa itu, makanya sama di Depak juga ada. Jadi jika ada pertanyaan ataupun keraguan di dalam membaca, mungkin bisa di screenshot terus di share ke grup gitu. Jadi kita bahas gitu kan, supaya kita lebih akrab lah dengan Quran Utsmani ini. Memang semua kita sini lagi tahap belajar, jadi pastinya nantinya banyak pertanyaan yang bisa kita bahas gitu. Karena kalau nggak ada pertanyaan nanti malahan kita nggak pintar-pintar gitu. Iya. Lebih tahu. Masya Allah. Ya. Saya kebetulan saya nggak tahu ini Utsmani apa, tapi saya pikir ini Utsmani ya. Kebetulan saya dapat Quran ini ketika saya pulang haji. Kita dikasih Quran pas di apa? Abdul Aziz. Dari Ustaz Firanda tuh, Bu ya? Hah? Dari Ustaz Firanda tuh bukan? Bukan. Semua jemaah kan ketika pas pulang biasanya dapat dari kerajaan dapat. Oh iya. Ya. Utsmani sebenarnya ini mau saya tunjukin nih ya. Halaman halaman 300 ya. Halaman 300. 300. Iya. Kahfi. Ayat ke berapa nih? 57. Freezing kayaknya. Surat apa? Ya. Surat Kahfi. Al-Kahfi. Oh, Al-Kahfi. Ayat ke-57. Yang mana? Ini. Kok 57? 58. Waya 58. Waya watil ka. Terus 59. ini tadi ini. 59 ya.
Watil ya. 9 tuh. Raya tuh. Raya tuh nya kan nggak pakai tanda. Terus ada Ya panjang. baca nggak? Lihat nggak? Ya. Ya tahu. Watil kal qura ahlaknahum. Betul kan? Ya itu kan. Iya. Ya, tapi Qurra. itu dianggap alif karena ketemu hamzah jadinya 4 harokat. Jadi watil kal qura ahlaknahum gitu bacanya. Ya. Itu ya itu kan. Enggak, ya ini enggak Ya, ada tanda ya. baca, tapi nanti saya ada yang tanda ininya, ada kasroknya, atau ada domanya. Biasanya ada ya yang ada gitu, tapi ntar saya tunjukkan lagi ya. Oke. Bentar ya, saya share aja ya sebentar ya. Oke. Sambil ini buat guru. Dari mana Quran Depak itu, atau sudah ada Depak atau Usmani kembali lagi itu gimana coba tahu? Nah, masa dari mana tuh awalnya? Wah, ini payah juga ada ama ahli sejarah nih, harus kita sejarah kreatif dulu. Bukan, kan itu kan udah jelas. Kalau ada Depak apa gitu, artinya ada Usmani, ada Depak. Gitu. Jadi semua Depak semua. Dia. Artinya apa nih? Apa? Al-Kafi, coba Al-Kafi sebelumnya lagi nih. Berapa nih? 300. Tadi ya? Oh, tadi yang tadi. Atau bawahnya nih? Nanti. Ini, insyaallah. Ini kan? Mana dia tadi? Watil kal qura ahlaknahum gitu. Ini berapa nih? Yang ini kan? Mana tadi? Yang merah tuh. Oh iya. Tunggu, bukan mana itu? Iyalah watil ku. Betul lah Buddha. Oh iya. Tapi coba yang ke bawah lagi, 60, coba 60 ya, 60. 60. Hatta itu, hatta. Wa is qala Ya, Musa amdil itu kan Masya Allah. Memang ini jeli Buya nih berarti nih. Masya Allah. Dia Masya Allah. ya. Nah itu. Ini ya. Nah, ini itu ya kan di sini. Kalau itu maksud saya tadi kayak gitu tuh. Masya Allah. Ini Masya Allah. Barakallahu fiik. Emang ini pertanyaan hanya orang-orang yang jeli aja nih Buya nih, sejujurnya. Iya, benar. Karena ini ada hukum tertentu di sini. Ya. Jika di sini mati, ini ya di sini artinya adalah ia nisbah kepada kita ya, diri sendiri, maksudnya amdi, maksudnya putuskan kepada saya gitu, amdi. Jadi kalau misal dibaca jama'al bahraini au amdi kok diputuskan gitu, nggak dibaca lagi ya, bukan au amdiya. Nah, kalau diwakafkan, tapi au amdi. Kalau disambung au amdiya hukuba gitu. Ya, yang membingungkan kan karena ada kasrohnya, sementara kita kan berarti mati di situ kan gitu kan. Arti kita nyambung kan. Ini benar-benar akan kita bahas ini pada bab histori penulisan. Kenapa ada yang nggak ada titiknya, kenapa ada titiknya seperti itu. Ya. Sementara ada kasrohnya di situ kan. Iya, betul. Ini memang ada situasi abnormal di sini ya, yang mana pembahasannya itu tergabung masalah histori penulisan dengan makna-makna tertentu, sehingga tidak dibuat ada titiknya di sini. Padahal tidak ada salahnya jika ditulis titik di sini kan, amdiya hukuba gitu kan. Mungkin ini kalau di Depak mungkin ditulis mungkin ini ya. Titiknya daripada ya-nya. Barakallahu fiik. Buya, mungkin kalau dapat bentuknya itu udah huruf S gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau udah bentuknya huruf S itu pastinya ya. Nggak perlu dibuat titik. Tapi kalau di awal huruf seperti ini, doa kizuhum, dia ada titik 2 gitu loh. Betul nggak kira-kira? Iya. Kalau dia ada betulnya juga ya, betul. Lau yu'a, ya kan?
Jadi ya saya nggak tahu bedanya ini sama Kalau di saya ada 2 nih, di Depak ada titiknya sih. Iya, ada titiknya kan. Ya kalau Ini memang ada titik gitu. Memang di Usmani ini memang ya kalau kita bahkan ada beberapa peserta kita di Halakotu yang menyatakan bahwasannya dia membicarakan masalah sulit dan gampangnya membaca gitu. Jadi dia cari gampangnya gitu. Padahal kalau menurut saya jangan cari gampangnya, karena kita ingin belajar kan. Karena kan kita ingin belajar nih. Kalau cari gampangnya, umpamanya baca. Saya mau cari Quran yang tajwid deh supaya gampang baca. Nah, kalau kita lagi dalam belajar tahsin ini justru kita cari yang jangan pakai tajwid gitu loh. Karena kita kan dalam langkah belajar gitu kan. Jadi kalau umpamanya ada yang nggak dimengerti, ditanyakan aja, di screenshot, ditanyakan. Kalau nggak, kita nggak ngerti-ngerti gitu. Atau untuk lebih yakinkan, kita kan ada Quran di handphone atau di iPad atau di laptop yang ada reciternya kan gitu. Jadi untuk meyakinkan bahwasannya bacaannya itu nggak salah, kita nyalakan reciternya, kita dengarkan, oh begini bacanya gitu. Jadi kita tahu gitu. Jadi ya di sini memang dalam waktu kita pembelajaran tahsin ini karena waktunya cuma 1,5 jam seminggu, jadi pastinya kita membutuhkan keproaktifan daripada peserta juga kan gitu. Jadi umpamanya kayak harus mengecek ke YouTube. Kita kayak saya biasanya ngeceknya itu ke YouTube-nya Dr. Aiman untuk membaca makhraj huruf dan sifatul huruf yang benar gitu. Karena memang itu yang paling disarankan, di Ustadz saya pun disarankan seperti itu gitu. Ya jadi itu dalam pembelajaran ini memang nggak bisa pula kita hanya memang harus ada proaktif juga gitu. Harus ada tanya jawab, pertanyaan di grup WA, terus mungkin double check ke YouTube gitu. Saya kira tadi pertanyaannya Buya itu masalah masalah pembacaan iya, tapi ada harokat berdiri gitu. Karena dulu saya sempat terjebak juga. Ada iya, tetapi ada harokat berdiri, saya bacanya iya. Padahal itu mat asli. Gitu. Oke, saya rasa. Om Yayo juga ada pertanyaan tadi, Om. Hah? Om Yayo ada pertanyaan juga tadi, Om Yayo. Oh iya, nanya kenapa bisa ada ini, bisa ada apa namanya, gimana tadi Om Yayo? Lupa. Maksudnya kok nasab Usmani kan jelas. Kok apa nasabnya si Depak itu juga tuh? Oh, nasabnya Depak. Nasabnya Depaknya dia, Masya Allah. Nasabnya Kementerian Agama loh. Awal kapan? Pada Kementerian tahun kapan? Kan kita tahu kita. Kok ya sekarang nggak mungkin. Masya Allah. Kan repot kita. Pada masa apa itu Kementerian tahun berapa itu? Lah Adrio, Masya Allah. Kalau masalah Depak ini nggak tahu nih. Kayaknya yang ahli politik sini Bu Yanto nih yang dekat sama ini orang-orang politik nih. Panas deh. Dengan Nasdem lu tanya dulu ya. Aduh. Jadi nggak tahu Om, nggak tahu kapan ditetapkannya itu tulisan ini. Pastinya kan itu tertulis pada awal lembar Al-Quran ini ditahqiq ya, dan ditashih kapan itu tahqiq dan tashih inilah yang menjadi patokan ditetapkannya harokat-harokat itu dalam sebuah kitab. Gitu. Kalau ini saya ya, cuman nggak tahu benar apa enggak. Kalau saya pikir kan itu kan Quran Indonesia ini kan cuman Indonesia aja gitu yang buat ya, nggak ada. Kita kalau mau ke Malaysia kemana gitu, ke bandara-bandara yang ada orang Muslimnya tuh kita cari Qurannya nggak ada ketemu Quran Indonesia gitu. Selalu Quran Usmani kita temuin. Jadi menurut saya sih memang dulu Depak menciptakan Quran Indonesia ini karena supaya orang Indonesia ini cepat bisa baca Quran. Karena memang gampang sih. Makanya ada metode pembelajaran baca Quran dalam waktu 8 jam. Tapi emang gampang gitu. Kalau kita belajar Iqra aja. Iqra itu kan kebanyakan bukunya buku ya lain yang sama Tolib punya ya. Kalau yang Iqra itu kayak Tilawati itu juga
kita harus memahami ini apa namanya metode bacanya Depak, Quran Depak, karena harokat berdirinya ada, terus kita harus tahu ya kan itu panjang pendek. Tapi kan karena kita punya pengalaman dulu Quran Depak, jadi kita selalu tahu bacanya gitu. Tapi memang gampang sih bacanya. Memang kalau untuk belajar baca itu gampang. Tapi kalau kita mulai mempelajarin hukum-hukum gitu, itu yang agak nggak ketemu, karena kan standarnya itu kan kita harus belajar Quran Utsmani. Bahkan kita kalau memang ke umroh gitu di Masjidil Haram juga, walaupun ada ya Quran Indonesia ada Quran Indonesia, tapi pastinya lebih banyak Quran sananya gitu, Quran Madinahnya. Lalu ada satu lagi nih yang kemarin itu kita bahas tuh, ya, Quran yang berrosom Utsmani tapi bukan standar Madinah, ada juga. Jadi Quran yang berrosom Utsmani tapi tidak standar Madinah. Betul. Nah, itu lebih unik lagi, maksudnya Quran itu tapi dari luar, dari Mesir kalau nggak salah. Dari Mesir tuh, dari Mesir. Jadi kalau umpamanya saya langsung patokan di surah Al-Buruj. Di surah Al-Buruj itu di atasnya itu kan lembarannya sebelah kiri itu Al-Buruj ya. Itu di atasnya itu ada satu ayat tersisa dari Al-Infitah ya. Insyikok. Nah, Al-Insyikok. Nah, itu apa namanya? Di surah Quran Madinah di atas Al-Buruj ada satu baris tersisa ayat terakhirnya si Al-Insyikok. Itu standarnya si Madinah begitu. Tapi kalau di Quran Mesir yang rosamnya Utsmani itu di atas Al-Buruj dua baris, dua ayat. Dua baris. Artinya memang beda dia, nggak beda dengan standar Madinah. Tetapi rosamnya rosam Utsmani. Tetap rosam Utsmani. Jadi harus dua yang harus kita ikutin. Satu, Quran itu rosam Utsmani, yang kedua adalah standar Madinah. Jadi Quran standar Madinah yang berrosam Utsmani. Gitu. Nah, kalau yang dipakai sama para santri menghafal Quran Utsmani juga, tapi Quran Utsmani Indonesia, namanya Quran Utsmani Kudus. Kayaknya mungkin terbitannya dari Kudus, dari Jawa Timur. Masya Allah. Kota Kretek tuh. Om Yayo. Iya, itu kayaknya ini nih. Nah, itu ada lagi Quran Utsmani yang berkombinasi dengan Depak gitu. Jadi ada itu loh. Anak-anak itu waktu itu kan pernah saya bilang, udah kalian ganti. Nah, ustadznya bilang, Pak, ini udah hampir sama standarnya dengan Madinah, cuman anak-anak jangan diganti Quran, nanti mereka jadi buyar hafalannya karena mereka udah enjoy dengan Quran yang berosam Utsmani Kudus itu. Gitu ya. Masya Allah. Gitu. Baik, itu aja saya rasa. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan doa penutupan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.